Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani. Saya dari kelas 4A Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait filsafat teknologi. Wacana filosofis, eh, Wacana filosofis tentang teknologi akhir-akhir ini telah banyak mendapat perhatian dalam bidang filsafat. Meskipun kedengarannya itu baru bagi sebagian orang, tetapi filsafat teknologi ini telah mendapat perhatian yang luas. Kesadaran akan pengaruh teknologi yang sangat luas dan kompleks terhadap relasi manusia dengan dunia kehidupannya menurut para filsuf untuk merefleksikan lebih mendalam mengenai teknologi. Em, Sebagai cabang dari filsafat kontemporer, teknologi dilihat sebagai fenomena penting yang harus direfleksikan. Em, Bermula dari Heidegger yang menempatkan teknologi sebagai persoalan ontologis dalam filsafat dan juga G. Dewey yang memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis. Beberapa filsuf pun mulai menaruh perhatian khusus dalam bidang filsafat teknologi. Misalnya J. Ellul, eh, Herbert Marcus, dan juga Don Ihde. Namun yang membedakan pemikiran Don Ihde dengan para filsuf lainnya yakni ia berusaha untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang terlalu ekstrim. Eh, jadi dia itu tidak mau terjebak ke dalam pemikiran yang terlalu ekstrim terhadap teknologi sebagai suatu entitas netral dan otonom yang bersifat determinis. Kemudian secara khusus perhatian ide ini dalam ranah filsafat teknologi dimulainya yaitu pada buku pertamanya tentang teknologi yang ia tulis di tahun 1979 dengan judul Techniques and Praxis, Philosophy of Technology, yang mana dimulainya dengan penekanan pada materialitas dan juga kekonkretan alat-alat teknologi serta penjabaran bentuk-bentuk relasi manusia dengan teknologi. Selanjutnya itu karya ide ini lebih terkonsentrasi pada ranah filsafat teknologi yang secara etimologis teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni techne yang berarti seni, keterampilan, suatu cara atau sarana untuk mencapai suatu hasil, dan logos yang berarti ilmu atau kata. Dengan demikian, secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, sebagaimana yang pengetahuan manusia, perkembangan teknologi juga merupakan sebuah proses akumulasi dari perkembangan pembelajaran manusia yang secara terus-menerus dan senantiasa disempurnakan dari tahap ke tahap. Terus perkembangan teknologi juga sebagai sesuatu yang lebih bersifat materialistis, praksis, yaitu alat ciptaan manusia dapat dijabarkan ke dalam beberapa fase, yakni fase pertama yaitu penggunaan otot atau kira-kira 1 juta tahun yang lalu. Dalam fase ini, teknologi dilihat sebagai teknologi yang ditemukan seperti artefak. Teknologi yang dihasilkan berupa batu, palu, tombak, busur, dan alat lainnya ini terbilang masih sangat sederhana. Kemudian fase yang kedua yaitu fase penggunaan tenaga alam dan binatang, yang kira-kira itu ada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi hingga 1.700 Masehi. Artefak ini teknologi yang dihasilkan berupa alat membajak, gerobak, kincir, dan juga perahu layar. Kemudian pada fase ini juga telah ditemukan teknologi bahasa berupa tulisan-tulisan. Kemudian fase yang ketiga yaitu revolusi industri sekitar 1.700 Masehi hingga 1.940 Masehi. Dalam fase ini alat-alat teknologi telah lebih berkembang yang mana diciptakannya mesin uap dan juga alat-alat yang bertenaga listrik. Fase keempat yaitu fase revolusi energi tahun 1940-an sampai hingga hingga tahun 2000. Fase ini menghasilkan pesawat ruang angkasa, tenaga nuklir, dan komputerisasi. Fase yang kelima yaitu revolusi informasi, yaitu pada masa sekarang ini. Teknologi yang diciptakan sudah sampai pada tahap kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini dapat dilihat dari gejala cyberspace atau ruang cyber. Menurut ide ini, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi, terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan.
yaitu yang pertama teknologi teknologi harus memiliki komponen konkret, yakni materi. Ciri yang kedua yaitu aspek penggunaan, yakni aspek aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan dan mengubahnya. Kaum Selanjutnya, kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang netral. Teknologi pada diri sendirinya tidak memiliki efek kecuali ketika berada di tangan manusia. Sementara kaum determinis teknologi seperti Jacques Ellul dan Herbert Marcus berpandangan bahwa teknologi memiliki alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Dengan demikian, dengan demikian teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental. Em, Selanjutnya, di mana semua hal termasuk manusia sendiri dilihat sebagai sarana menyikapi persoalan di atas. Nah, si Ihde ini mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral dalam artiannya, yaitu teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya, mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Selanjutnya, teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, tetapi penggunaan istilah ini tidak netral atau tidak mengimplementasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netralnya teknologi lebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Selanjutnya, ada konsep dasar filsafat teknologi dan ide, yaitu ada 3 konsep. Yang pertama, dunia dunia kehidupan. Istilah dunia kehidupan ini pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ihde dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life work. Yang dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan ini merupakan dunia yang dirasakan secara bersama yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pengalaman manusia ini selalu merupakan pengalaman yang mengarahkan manusia ke dalam intensionalitasnya kepada dunia kehidupan di sekitarnya. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan juga pengalaman. Jadi, pengalaman manusia akan dunianya. Menurut ide ini, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni teknologis. Kemudian konsep yang kedua yaitu instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenomenologi instrumentasi, ide ini dipahami bahwa dunia kehidupan terwujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini yaitu merupakan teknologi yang mewujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh. Kayak semacam ROG yang dapat mengukur waktu dalam 1 jam dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam filsafat teknologi IHDE, fungsi instrumen ini dilihat secara lebih positif, yakni menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan juga membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis. Kemudian menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi. Dan observasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dihadirkan secara teknologis. Dan teknologi itu sendiri
bentuknya nyata. Instrumen dan dunia yang direpresentasikan adalah kenyataan dari itu sendiri. Konsep yang ketiga yaitu teknologi mengubah persepsi manusia dalam usaha menilik hubungan manusia dengan teknologi. Konsep ini ide terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat yang mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi yaitu uh, mikropersepsi dan juga makropersepsi. Kalau mikropersepsi ini sendiri yaitu persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Pengalaman kebertubuhan seperti ini oleh ide disebut sebagai body one. Sementara kalau makropersepsi ini adalah persepsi yang manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada. Contohnya seperti cara berpikir dan kebiasaan. Pengalaman kebertubuhan seperti ini disebut juga dengan istilah body two. Kemudian setiap mikropersepsi telah tersituasikan dan tidak dipisahkan dari suatu makropersepsi. Dan di antara body one dan body two terletak dimensi ketiga yang dimensi teknologi, yaitu dimensi teknologi. Eh, Berikut akan dipaparkan bagaimana alat-alat teknologi maupun mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan juga bahasa. Yang pertama ini teknologi mengubah persepsi waktu. Jadi contohnya itu pada masa kini, waktu itu kita kenal melalui penciptaan alat-alat penunjuk waktu seperti ROG. Melalui ROG, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Kemudian ROG menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan um, dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dengan menggunakan ROG ini, waktu dapat diukur dan dikuantifikasi dan dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat yang menggunakan ROG sebagai pengukur waktu dengan masyarakat yang tidak menggunakan ROG. Selanjutnya, yaitu pembacaan alam melalui konsep waktu yang terkuantifikasi dalam ROG merubah persepsi manusia terhadap dunianya. Hal ini kemudian memunculkan suatu pandangan mekanistik tentang dunia, yang mana bumi merupakan ROG tempat manusia hidup, alam merupakan satuan waktu yang mana penggeraknya berjalan sesuai cara kerja ROG. Menyimak fenomena ini, kemudian Ihde berpendapat bahwa pada masa sekarang bukan hanya alam, melainkan diri manusia sendiri pun dibaca melalui alat-alat teknologi. Selanjutnya yang kedua yaitu teknologi mengubah persepsi ruang. Maksud dari teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi. Kemudian di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat dengan garis-garis lintang dan juga garis bujur. Kemudian contoh lainnya ini yaitu bagaimana kita melihat melalui teleskop. Pengaturan lensa pada teleskop memagnifikasi benda-benda yang sangat jauh, yakni benda-benda dari luar angkasa, di angkasa yang tak dapat dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Perubahan dalam melihat ini juga mengakibatkan perubahan dalam pencerahan ruang tubuh. Kemudian hal yang berubah adalah rasa kejauhan dan kedekatan terhadap objek penglihatan. Ruang tubuh berubah melalui teleskop. Apa yang pada kenyataannya jauh dilihat sebagai besar dan dekat. Cara mempersepsi ruang, cara cara mempersepsi ruang ini juga mengakibatkan terjadinya reduksi terhadap apa yang ada di sekitar. Dengan teleskop, pandangan kita menjadi lebih terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pemandangan lain di sekitar. Dan indera yang menjadi fokus adalah indera penglihatan. Kemudian hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi dari teleskop ini sendiri. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dengan inderanya. Kemudian
Yang ketiga yaitu teknologi tulisan mengubah bahasa. Sebagaimana yang telah sebagaimana telah terjadi perubahan dalam persepsi waktu dan juga ruang, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Jadi secara gamblangnya itu kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan juga bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok, di mana tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman. Dalam kerangka pemikirannya yang kontemplatif, Martin Heidegger juga tetap menaruh perhatian pada filsafat praksis yang masih dalam kerangka pemikiran yang sama. Nah, Heidegger ini tidak ingin agar manusia larut dalam kesehariannya, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Kenyataan bahwa manusia sering dikendalikan oleh teknologi buatannya sendiri menunjukkan bahwa telah terjadi kontradiksi. Selanjutnya yaitu alat yang dibuat untuk dikuasai justru terdapat dikuasai dan bahkan sebaliknya. Malah alat-alatnya malah menjadi menguasai manusia yang kita sebut sebagai candu teknologi. Meneruskan pemikiran dari Heidegger, Don Ihde pun menawarkan adanya pembatasan terhadap teknologi. Apa yang disebutnya distansi perlu dilakukan agar manusia menemukan hakikatnya sebagai subjek dan bukan merupakan objek dari teknologi. Kemudian filsafat teknologi sebagai salah satu cabang filsafat yang masih muda, usianya belum berkembang sepenuhnya dan menjelajahi semua persoalan filsafat tentang teknologi yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Selain penelitian etis terhadap akibat akibat dari praksis dari teknologi pada kehidupan manusia, menurut Carl Mittag pada tahun 1983, filsafat teknologi ini meliputi suatu epistemologi tentang pengetahuan praktis dan suatu ontologi tentang barang teknologis. Epistemologi ini adalah suatu telaah mengenai rakitan persyaratan dan berlakunya secara sah dari pengetahuan manusia. Dengan demikian, salah satu tugas pokok filsafat teknologi ialah menganalisis secara cermat susunan pengetahuan teknis, berbagai persyaratan pengetahuan, dan berlakunya secara sah. Sementara ontologi menurut pengertian modern adalah teori mengenai sifat dasar dan ragam kenyataan. Ontologi berusaha menyelidiki dan menganalisis sifat-sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara berlaman dan menunjukkan bahwa sesuatu entitas. Jadi, tugas pokok dari ontologi ini yaitu pokok lainnya dari inti dari filsafat teknologi secara ontologi ini yaitu menjelaskan sifat dasar dan keberadaan yang nyata dari barang-barang teknologis. Barang-barang teknologis itu misalnya dapat berupa alat, senjata, mesin, perlengkapan tubuh, dan hasil produksi. Sebagai contoh, yaitu dapat dikemukakan bahwa teori tentang status ontologis dari barang teknologis yang terbanyak diterima orang ialah teori dari ENSCAP yang berdasarkan analisis secara antropologis. Dengan melakukan perbandingan secara luas antara anatomi tubuh manusia dan barang-barang teknologis, KAP ini menyimpulkan bahwa semata alat pada dasarnya itu adalah proyeksi atau perpanjangan dari tubuh manusia. Misalnya pakaian dan rumah itu adalah perpanjangan dari kulit dan rambut manusia. Sedangkan sedangkan ketapel ini merupakan perpanjangan dari lengan manusia yang melempar sesuatu benda. Dengan memakai istilah teknofilosofi, seorang guru besar filsafat yang berasal dari Argentina, yaitu Mario Bunge, menyatakan bahwa filsafat teknologi masih belum matang dan merupakan cabang pengetahuan yang belum berkembang. Filsafat teknologi ini dapat dipandang sebagai gabungan dari 5 cabang filsafat yang masih merupakan kuncup bunga yang hampir mekar. Yaitu yang pertama ada teknoepistemologi, yang kedua ada teknometafisik, yang ketiga ada teknososiologi,
yang keempat ada teknotik, dan yang kelima ada teknopraksiologi. Pada akhir karangan bunga ini menyimpulkan bahwa filsafat teknologi merupakan sebuah bidang yang tengah mekar dengan kemungkinan yang luar biasa. Pengembangannya secara sistematis memerlukan pengenalan baik pada proses teknologis dengan segenap pengetahuan latar belakangnya maupun pada pengetahuan filsafat ini. Sekiranya cukup penjelasan dari saya mengenai filsafat teknologi. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.